kami semangat sekali pagi hari ini karena banyak sekali anak-anak yang mau bersama-sama memuji Tuhan. Nah, biasanya hari Minggu itu kita ngapain ya? Jess, hari ini kita mau ngapain? Ibadah. Ngapain? Coba lebih jelas. Beribadah. Beribadah. Beribadah sama siapa, Jess? Sama Tuhan Yesus. Betul, kita hari ini mau beribadah sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan kita. Nah, anak-anak di rumah, kalau kita beribadah itu harus dengan sikap yang sopan. Kita benar-benar mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya untuk memuji Tuhan. Nah, sudah siap belum beribadah? Sudah siap belum? Oh iya, sudah siap semuanya ya. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oh sukacitaku. Kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita juga mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kita supaya terus dipimpin oleh Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kami mohon Tuhan terus memimpin ibadah kami, boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami terus mau memuji Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita masih terus bersukacita. Siapa di sini yang masih bersukacita? Aduh, bersukacita ya. Iya. Cece Loni bersukacita enggak? Iya dong, Lause. Bersukacita. Iya. Senang sekali karena hari ini Miss
atau Lose didampingi oleh dua cece kita yang cantik-cantik ya. Dan kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau angkat pujian kita adalah sukacita. Amin. Nah, sekarang kita juga mau mempersiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Mela. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Oke, adik-adik di rumah, tiba saatnya saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Lose mau kita semua boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan. Kalau tadi malam kami boleh tidur dan tadi pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami juga akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mohon Engkau memberkati kami semua. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati. Kiranya hati kami, pikiran kami dapat kami berikan hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, lo semua tanya nih sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih teman-teman bersama dengan keluarga teman-teman di rumah melakukan satu kegiatan ataupun lebih dari satu kegiatan yang dimana teman-teman melakukan kegiatan untuk membantu orang lain? Pernah nggak? Lo saya yakin kalian semua pasti pernah melakukan hal itu ya, baik membantu tetangga mungkin, atau berbagi berkat mungkin, atau dengan memberi senyuman ya. Nah, apapun itu, besar atau kecilnya kegiatan yang sudah pernah teman-teman lakukan, Lose sangat berterima kasih kalau teman-teman sudah mau melakukan kegiatan membantu orang lain ya. Lose appreciate teman-teman semua yang ada di rumah. Lah, teman-teman di rumah semuanya, adik-adik, sebenarnya kita, Lose, juga adik-adik di rumah, bahkan keluarga kita juga bisa loh menjadi berkat dengan cara memberi bantuan kepada orang lain. Bisa sekali, Lose katakan sungguh sangat bisa. Nah, berkaitan dengan hal itu, hari ini kita juga akan belajar satu firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa Lose dan juga teman-teman di rumah, adik-adik semuanya, kita harus belajar untuk bisa menjadi berkat kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada orang terdekat kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini judulnya adalah dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Apa tadi judulnya? Dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Nah, sebelum Lose panjang lebar, tinggi dalam, luasnya samudera menceritakan firman Tuhan hari ini, Lose mau cerita satu kisah tentang seorang yang menjadi berkat kepada sesama. Nah, Bapak itu siapa ya? Bapak itu bernama Bapak Budi Suhardi. Bapak Budi Suhardi ya. Bapak Budi Suhardi ini adalah seorang pilot. Nah, pilot itu apa? Tentu teman-teman tahu ya, pilot itu adalah sopirnya pesawat. Jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat, pesawatnya terbang tuh di udara. Nah, jadi supirnya siapa? Apa nama supirnya? Iya, nama supir pesawat itu pilot. Nah, Bapak Budi Suhardi ini adalah seorang pilot. Terus apa hubungannya Bapak Suhardi dengan firman Tuhan hari ini? Iya, Bapak Budi Suhardi ini adalah, kan tadi Lose katakan dia adalah seorang pilot ya. Namun dia yang terjadi adalah dia melepaskan pekerjaannya dari seorang pilot, kemudian dia ngapain? Dia melayani anak-anak yang ada di negara Timur-Timur pada waktu itu. Jadi anak-anak yang ada di Timur-Timur itu mereka membutuhkan membutuhkan bantuan ya. Mereka anak-anak yang perlu untuk dilayani, baik hati mereka ataupun kebutuhan mereka hari lepas hari. Nah, Bapak Budi Suhardi ini adalah salah satu orang yang memberikan hatinya kepada anak-anak di Timur-Timur pada waktu itu. Bapak ini melepaskan pekerjaannya dari seorang pilot, kemudian dia melayani anak-anak yang ada di Timur-Timur pada waktu itu. Bapak ini kemudian di sana memberikan makanan kepada anak-anak yang kurang mampu di sana, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, dan juga memberikan pendidikan kepada anak-anak yang ada di sana. Mulia bukan pekerjaan yang dilakukan Bapak Budi Suhardi? Iya, mulia. Baik enggak? Iya, tentu baik. Karena apa? Bapak ini melakukan hal yang baik ya. Nah, teman-teman, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya setelah waktu-waktu berlalu, tahun-tahun berlalu, anak-anak yang diasuh oleh Bapak Budi ini kemudian menjadi anak-anak yang dewasa dan juga memiliki masa depan yang cerah, memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, hal yang dilakukan Bapak Budi Suhardi ini berdampak besar ya,
Anak-anak yang tadinya tidak punya harapan, tidak tahu hidupnya harus bagaimana, ketika Bapak ini datang melayani di sana, memberikan hatinya, melayani anak-anak yang ada di sana, mereka jadi punya makanan, bisa makan, punya tempat tinggal, bahkan bisa bersekolah. Nah, teman-teman di rumah, Lose mau katakan, seperti yang Lose ceritakan di depan tadi ya, sesungguhnya kita dan juga keluarga kita juga bisa loh menjadi berkat. Namun, apakah kita harus sama seperti Bapak Soehardi tadi? Tentu tidak, tentu caranya berbeda ya. Tentu hal yang kita lakukan juga juga bisa jadi berbeda. Tidak mungkin kan kita dari Pangkal Pinang nih, dari Bangka, yuk kita pergi ke negara Timur untuk melayani anak-anak yang ada di sana seperti Bapak Budi Soehardi. Apa harus begitu? Tentu tidak. Kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Boleh tetangga kita, ataupun teman kita, ataupun saudara-saudara kita. Bisa, semua itu bisa kita lakukan. Kemudian teman-teman, kalau ngomong-ngomong firman Tuhan hari ini, lalu apakah kita juga harus mendirikan sebuah sekolah, memberi mereka makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya? Nah, Lose mau katakan sekali lagi, tidak harus seperti itu. Dengan cara yang lain kita bisa menjadi berkat. Contohnya apa? Mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, kanan kiri kita, orang-orang terdekat kita bisa doakan mereka. Kemudian apa lagi? Kita bisa berbagi makanan kepada mereka, kepada tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah kita, ataupun kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, mereka yang kurang mampu ya, seperti pemulung, kita bisa berbagi makanan kepada mereka. Atau apa lagi yang bisa kita lakukan? Selain mendoakan, selain membagi berkat berupa makanan, apalagi? Dengan senyuman kita juga sudah bisa loh menjadi berkat kepada orang lain. Coba deh kalau misalnya suatu hari Lose ketemu dengan salah satu adik-adik di rumah, tapi Lose cemberut mukanya, marah gitu. Kira-kira itu jadi berkat atau enggak? Tentu tidak ya. Namun ketika suatu hari kalian bertemu dengan Lose di suatu tempat, terus kalian memberikan senyuman kepada Lose, atau Lose yang memberikan senyuman kepada kalian, tentu kita yang melihat akan berbahagia kan, akan senang kan melihatnya. Nah, dengan senyuman artinya kita juga bisa menjadi berkat kepada orang lain, ya. Seperti Bapak tadi, dia bisa menjadi berkat dengan apa yang dia miliki. Kita juga bisa menjadi berkat dengan apa yang kita miliki, ya. Sebelum itu, Lose mau kasih tunjuk nih. Kalau Bapak tadi, Bapak Budi ya namanya, Bapak Budi tadi, dia menjadi berkat dengan dia melayani anak-anak yang ada di Timur-Timur. Nah, seperti apa sih wajah beliau? Nih, Lose mau kasih tunjuk ya. Inilah dia. Iya, ini adalah foto Bapak Budi Soehardi. Beliau inilah yang memberikan hatinya melayani anak-anak yang ada di Timur-Timur. Nah, sekarang Lose juga mau ajak teman-teman untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya Lose mau bacakan firman Tuhan nih buat kita semua dari Amsal 3 ayat 27. Bunyi firman Tuhannya seperti ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Jangan kita menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mampu memberikan senyuman kita kepada orang lain, jangan kita tahan. Kalau kita mampu memberikan doa kita kepada orang lain, jangan kita tahan. Kalau kita mampu memberikan berkat, makanan ataupun minuman kepada orang lain, jangan kita tahan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Dengan iman kita harus menjadi berkat kepada sesama. Karena apa? Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau memberikan hatinya untuk kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
Jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ya, dengan cara apa? Seperti tadi, dengan iman yang sudah kita miliki, kita harus memancarkan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita dengan cara menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ngomong-ngomong keluarga ya, ngomong-ngomong cerita firman Tuhan hari ini kita akan melakukan aktivitas juga loh. Nah, nanti caranya gimana? Teman-teman bisa lihat video ya, nanti teman-teman bisa melihat video, nanti teman-teman bisa sediakan foto keluarga. Minggu lalu sudah disampaikan kan oleh Loshe-nya ya, kalau teman-teman menyediakan foto keluarga kan di rumah. Nah, hari ini kita juga akan menggunakan foto keluarga itu untuk menjadikan aktivitas untuk kita semua. Jadi nanti caranya gimana? Teman-teman bisa lihat di video nanti ya, nih yang akan teman-teman tonton caranya gimana. Oke? Nah, sebelumnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi. Boleh dipilih Tuhan menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Kita harus bersyukur kalau kita sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anak kesayangannya. Kita harus berterima kasih. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Yuk, mulai hari ini Loshe ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, kenapa tidak kita lakukan? Jangan pernah kita tahan. Oke? Kita akan melakukan firman Tuhan itu mulai dari hari ini. Jadi proyek ketaatan selama 1 minggu ini adalah kalau kita tahu kita bisa melakukan perbuatan baik, jangan ditahan-tahan ya. Kalau teman-teman di rumah tahu nih mamanya sedang sibuk, ya mama sedang sibuk, dedeknya lagi pengen ditemenin, itu hal baik kan? Jangan ditahan. Kalau teman-teman tahu nih lantai rumahnya sudah kotor, terus teman-teman pengen nyapu, lakukan saja karena itu pekerjaan yang baik. Kalau teman-teman bisa melakukannya, jangan ditahan ya. Lakukan hal-hal baik selama 1 minggu ini. Loshe harap bukan hanya 1 minggu ini, tapi seterusnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi berkat kepada orang lain, ya, supaya kasih Tuhan bisa kita pancarkan melalui perbuatan sehari-hari kita. Amin. Oke, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, ayat hafalannya adalah dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Amsal 3 ayat 27 yang bagian A. Oke. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya, mulai dari hari ini kita harus berjuang melakukan kebaikan. Kita harus berusaha mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara melakukan hal-hal baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yuk, sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Teman-teman boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih kalau kami boleh Tuhan jadikan menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan, tolong kami supaya kami juga bisa menjadi anak seperti yang Tuhan ingini. Kami bisa mampu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami tidak mau untuk menahan-nahan kebaikan yang bisa kami lakukan. Kami mau melakukan hal itu ya Tuhan, supaya ketika kami melakukan perbuatan baik, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon pertolongan Tuhan. Kita semua yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan proyek ketaatannya. Bye-bye.
kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nah, anak-anak di rumah boleh memberikan persembahannya melalui rekening gereja. Nanti minta tolong papa mamanya untuk transfer. Atau kalau ada papa mamanya yang ke gereja, boleh langsung titipkan persembahannya. Nah, untuk doa persembahan minta kesediaan Cece Jessica untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati juga Tuhan orang yang tidak memberi maupun yang memberi. Berkati Tuhan persembahan kami supaya bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin.